Ibu dan anak itu kemudian melihat ke kanan ke kiri karena akan menyeberang jalan, untuk menghampiri pemuda yang dimaksud. Mereka akhirnya berdiri di samping Zakir yang masih menunduk. Zainab lalu kembali berkacak pinggang dan langsung menyambar. "Heh, Tong, sini hadepin gue kalau berani." Zakir menoleh, lalu berdiri dan tersenyum ramah sambil menundukkan kepala sedikit. Zainab yang sedang emosi pun mendadak luluh saat melihat wajah pemuda itu yang rupawan. "Buje Buneng, cakep amat, nem lu siapa Tong?" tanya Zainab. "Namaku Zakir Bu." Pemuda itu masih tersenyum ramah. "Udah nikah belum, Tong?" "Nih, nya punya anak gadis masih jomblo, namanya Amelia, mau kagak?" ucapan Zainab seketika membuat sang anak menganga. "Ya ampun, nya tadi katanya mau marahin dia, kenapa sekarang jadi acara perjodohan?" "Udah, Amel pulang duluan aja, daripada tambah kesel." Gadis itu merenggang pergi meninggalkan ibunya. Tungguin nya," teriak Zainab. "Tong, nya pamit dulu." "Yeh, assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Zakir menggeleng melihat ulah emak-emak itu. Kemudian, ia kembali ke pondok dan lagi-lagi melamun memikirkan ayahnya. Kalau santri yang bernama Firdaus itu bisa bebas karena ayah menggantikannya untuk menikahi putri dari Raja Jin, berarti ayah juga bisa bebas kalau ada yang mau menggantikannya untuk menikahi putri itu, tapi siapa yang mau dinikahkan dengan Jin? Apa aku saja ya, yang menggantikan ayah? Tapi sebelum pergi menyelamatkan ayah, aku harus bertemu dulu dengan santri yang bernama Firdaus itu untuk memastikan, apakah ayah benar-benar ada di alam jin atau bukan. Zakir bermonolog sambil berjalan masuk rumah. Kemudian, pemuda itu menghampiri ibunya yang sedang duduk melamun di ruang tengah. Perempuan tersebut menatap lekat ke arah foto sang suami yang menempel di dinding. Zakir lalu duduk di samping ibunya dan langsung menanyakan alamat tempat tinggal Firdaus. Meskipun sempat menolak, akhirnya sang ibu memberitahunya. Besoknya, pemuda itu pamit untuk menemui Firdaus. Afifah pun mengizinkan sang anak pergi meski dengan perasaan yang mendadak tidak enak. Zakir mendatangi sebuah rumah sederhana di daerah yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Rumah tersebut tampak sepi. Perlahan kaki pemuda itu melangkah mendekati rumah tadi sembari melihat sekitar. Kemudian, ia lalu mengetuk pintu dan mengucap salam. Tak lama berselang, pintu pun terbuka dan seorang perempuan yang wajahnya sudah berkeriput menyambut Zakir dengan ramah. Perempuan tersebut langsung mempersilahkan pemuda berhidung mancung itu untuk masuk ke rumahnya yang sangat sederhana. Tidak banyak barang di dalam sana, hanya ada kursi dan televisi jadul. "Mau bertemu siapa nak?" tanya perempuan tadi. Zakir pun menjawab, "Aku mau bertemu dengan Bang Firdaus, Bu." "Ini benar rumahnya kan?" Perempuan berbaju kebaya itu melipat kening. "Iya, betul, lalu kamu siapa?" "Aku Zakir Zailani, anaknya Ustadz Hashim, Bu." Jawaban pemuda itu membuat si ibu tadi seketika menelan air ludahnya sendiri. "Apa ayahmu sudah pulang kembali?" Perempuan itu tiba-tiba bertanya demikian. Zakir menggeleng dengan raut wajah yang sedih. "Belum, Bu, justru aku kesini ingin mencari tahu tentang keberadaan ayah karena ibuku bilang